punya rencana bagaimana kita harus bangkit kembali. Kamu kembali kepada gadis cacat itu. Ya, uang. Dia pasti butuh banyak uang. Apalagi papanya baru saja operasi jantung. Sudah pasti obat-obatannya mahal, Fer. Cepat atau lambat, Aldo pasti akan kehabisan uangnya. Lu yakin begitu? Ya. Zara, nanti mudah-mudahan kalau kamu besar, kamu tidak mengalami seperti yang ibu alami ya nak. Dan kalau kamu besar nanti, ibu akan kasih tahu kamu siapa bapak kamu. Saya nggak akan membiarkan kamu menyakiti anak Dewi. Anak itu nggak berdosa. Kamu benar-benar kesinta muak ya kamu. Silo, Mas Haika! Kalian jangan ganggu kami. Lebih baik kalian pergi dari sini. Tanah ini sudah terjual pada Tuan Gafar. Kalaupun Danu Broto punya masalah, berarti tanah ini sudah nggak bertuan. Nah, lu denger ya. Kalau tanah ini sudah nggak ada yang punya, itu berarti tanah ini milik gue. Sekarang mendingan lu pergi. Daripada lu berdua, gue bejek-bejek jadi tempe. Hajar! Oke, Bos. Mana gua tahu, itu urusan Danu Broto. Tapi yang jelas perkebunan itu terpaksa digadaikan untuk menutupi hutang-hutangnya. Lalu sebagian harta bendanya terancam dibekukan bahkan disita. Semua pasti gara-gara permainan kamu dengan pacar baru kamu itu. Gue akan mengejar laki-laki manapun yang bisa menuruti semua keinginan gue. Tapi hanya laki-laki yang mempunyai uang dan kekuasaan yang akan gue kejar sampai dapat. Dan mandor kampung kayak lo itu bisanya cuma bikin gue muak. Jadi lebih baik lo jauh-jauh dari kehidupan gue. Perempuan ular. Tunggu pembalasan saya, Tisa. Itu dia orangnya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Masuk, langsung. Tak, apaan? Itu Bang Sugi itu, Tak. Hah? Wah. Wah. Bang Sugi diculik. Aduh. Nasib Bang Sugi gimana, Bon? Tak, kita kejar aja, Tak. Ya. Kejar malah lo. Kita mau lari. Oh, lo mau kepret nih. Aduh, Bang Sugi. Gawat nih, Tak. Kenapa wajah kamu muram begitu, sayang? Ada masalah apa? Kenapa sih kita harus bertemu sembunyi-sembunyi? Nanti disangkanya Tisa perempuan gak bener, sayang. Kamu sabar ya, sayang. Saya punya banyak musuh dalam bisnis yang bisa menjatuhkan saya dengan berbagai cara. Termasuk memfitnah saya soal kamu. Kalau saya benar-benar sudah siap, saya akan kasih tahu seluruh kolega bisnis saya betapa berharganya kamu untuk saya. Sebentar ya. Halo? Halo Pak Jimmy. Pak Jimmy, bisa saya ketemu Pak Jimmy sekarang? Kamu datang aja ke sini. Sebentar. Alamat kamu di mana? Di Jalan Swadaya nomor 16 Kemayoran. Di Jalan Swadaya nomor 16, Kemayoran. Saya tunggu di sini ya. Oke Pak, sampai ketemu nanti ya. Baik. Jalan Swadaya nomor 16. Ini kan alamat rumah Tisa. Sayang, katanya kita mau bersenang-senang, tapi ngapain sih ngundang orang ke sini?
Kamu jangan ngambek gitu dong sayang. Lagi pula ini cuma sebentar kok. Dan ini cuma pengacara saya, Abimanyu. Hah? Abimanyu? Iya. Kok kamu kaget gitu? Enggak apa-apa. Kita minum yuk. Sophia. Udahlah Sophia, kamu nggak usah banyak pikiran. Mas Abi, kenapa Mas Abi tidak mencari tahu orang yang telah menjebak dan menjatuhkan Papa, sehingga keluarga kita jadi berantakan seperti ini? Bukankah sekarang Mas Abi mempunyai kemampuan serta kekuasaan untuk melakukan itu? Tidak semudah itu, Sophia. Tolong cari tahu orangnya, Mas Abi. Setidaknya kita tahu siapa orang yang telah membuat kita menderita seperti ini. Tolong cari tahu orangnya, Mas Abi. Sophia, kalau kamu ingin bertemu dengan papa kamu, mama, dan juga Aldo, kenapa kamu nggak hubungi handphone mereka? Sofia tadinya ke rumah, ingin menemui mama. Tapi karena hal ini, Sofia jadi ragu. Sofia takut mereka tidak menerima Sofia kembali. Mama pasti sekarang dalam keadaan menderita. Dan perasaannya Mas Aldo juga. Makanya Sofia sengaja nggak menghubungi handphone mereka. Karena Sofia takut Sofia cuma menambah beban dan penderitaan mereka. Ya udahlah Sophia. Sekarang lebih baik kamu istirahat demi kesehatan kamu dan juga bayi kamu. Ya. Saya mau keluar sebentar. Mau nemuin klien saya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Silakan. Ah iya, kenalkan ini Tisa, salah satu kenalan saya. Abimanyu. Tisa. Maaf kita terpaksa bertemu di sini. Salah satu wanita simpanan Anda rupanya. Anda menyebut saya wanita simpanan. Sudahlah Tisa. Maklumi Pak Abimanyu, dia kan pengacara. Jadi bicaranya ceplas-ceplos. Lebih baik tolong bikinkan minuman untuk Pak Abimanyu. Ya. Oke. Silakan. Silakan duduk. Ya. Pak Abimanyu, tolong rahasiakan soal Tisa. Tenang Pak Jimmy, saya ini pengacara profesional. Saya bisa memisahkan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Bagus. Bagaimana? Apa kita bisa mendapatkan sertifikat dan dokumen penting dari properti milik Danubroto? Kalau masalah itu, semuanya udah beres Pak Jimmy. Saya kesini karena ada beberapa surat yang harus Bapak Jimmy tanda tangani untuk keperluan sidang. Oke, mana itu? Ini Pak. Silakan. Apa kita mendapatkan perlawanan yang kuat dari pengacaranya Danubroto? Jangan khawatir Pak Jimmy. Pengacara Danubroto yang kemarin sudah mengundurkan diri. Dan sekarang Danubroto hanya ditemani dengan pengacara kelas 3. Maklum Pak Jimmy, Danubroto itu sekarang sudah tidak punya uang untuk membayar pengacara yang mahal. Jadi ini bisa memudahkan langkah kita. Bagus, bagus. Kerja yang bagus Pak Abimanyu. Saya suka orang seperti Anda. Saya merasa beruntung punya pengacara seperti Anda. Tisa.
Ini adalah keberuntungan saya. Dengan bantuan Pak Abimanyu, hanya dalam hitungan hari, beberapa aset tanah, bangunan, dan harta milik Danubroto menjadi milik kita. Silahkan diminum. Saya percaya Pak Abi jauh lebih teliti dan mengenal Danubroto. Jadi untuk menjatuhkan Danubroto bukan hal yang susah, kan? Saya ucapkan selamat ya Pak Abi. Terima kasih atas pujiannya. Oke Pak Jimmy, saya kira urusan saya udah beres. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak Abimanyu. Ya, sama-sama. Bu Tisa, permisi. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Oh, jadi ini mandornya Danubroto yang menghalangi kalian. Ya bos. Siapapun kalian, gua nggak takut. Dan lo ingat, gua pasti dendam dan gua akan balas semua ini. Ternyata kamu cukup punya nyali juga, hah? Anjing penjaga seperti ini yang saya suka. Tapi sayang, dia milik orang lain. Jangan bunuh dia. Saya suka sama anjing yang setia sama majikannya. Tahu? Tapi jangan sekali-kali kamu ganggu tanah saya. Kalau kamu berani, tanggung akibatnya. Saya tidak suka kamu mending. Hei! Sedot, seret dan siksa dia. Jangan bikin dia mati. Yang penting, bikin dia kapok. Ngerti? Iya. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Dari mana kamu tahu saya tinggal di sini? Mau mengejek saya? Ya. Doh, kamu jangan pernah punya pikiran seperti itu sama aku. Kamu tahu, kamu itu orang yang paling aku sayangin, Doh. Gak mungkin aku punya niatan untuk ngejek kamu. Demi Allah, Doh, gak punya niat aku seperti itu sama kamu. Ya terus mau apa kamu ke sini? Hah? Apa? Doh, aku ini masih istri Syah kamu. Gak mungkin aku membiarkan keluarga aku tinggal dalam keadaan seperti ini, Doh. Apalagi Papa Danu juga baru selesai operasi kan, Doh. Butuh biaya banyak untuk pengobatannya. Jadi semua yang aku miliki, uang, rumah, mobil, atau apapun juga milik kamu. Aku bisa memberikan sebanyak yang kamu mau, Doh. Saya ngerti. Kalau kita ini masih suami istri. Tapi ingat, ini hanya menunggu waktu. Karena saya akan tetap menceraikan kamu. Dan satu lagi, saya tidak akan pernah butuh bantuan kamu karena saya masih bisa mencari uang sendiri. Ngerti? Gue harus bikin Laras gak betah tinggal di rumah ini. Dari mana kami ya? Kami ya punya ide. Kalau kita bikin rencana, kita harus lebih tega, lebih kejam, lebih sadis, biar nenek sihir itu gak ngeremehin kita. Maksudnya kak? Kamu masih inget gak film Home Alone? Ingat gak gimana caranya pemeran utamanya bisa ngalahin penjahatnya? Apa? Diperangkap dengan jebakan. Nah, kita harus kayak gitu. Bentar. Si Nunu mana? Lagi main PS. Andri aja main gak boleh. Ya udah, kita berdua aja. Yuk.
Abah Kamia dulu. Setelah kamu jegrekin, Nuno pura-pura kesetrum ya, terus teriak, ah Kalaras, Nuno kesetrum, sakit gitu ya. Awas kalau enggak. Oke, siap? Tas diri dong. 1, 2, 3. Awas ya kalian, mau main-main sama Kalaras. Nuno, kamu kenapa? Kok pucet? Kamu harus dibawa ke dokter, biar kamu disuntik 5 kali nanti. Hah? Disuntik? Iya. Nggak usah Kalaras. Si Nuno kan kena setrumnya cuma sedikit. Paling sebentar lagi sembuh. Iya, nggak usah. Lo pikir lo dokter? Sok pinter banget sih lo. Nggak usah. Ya udah, kalau nggak mau disuntik. Damn. Gagal deh. Kok gagal sih? Tahu nih bisa gagal kayak gini. Kamia. Nuno gak mau disuntik. Kalian Putri aja yang disuntik. Iya Nuno gak akan disuntik. Asal kamu tahu ya, Kalaras itu nenek sihir yang sok tahu, sok pinter. Pokoknya nyebelin deh. Ya, udah tenang aja. Yuk masuk aja yuk. Cita-citanya Kamia. Kalau Ibadan sayang. Udah. Aduh, kangen nih. Gak ketemu sehari. Seperti gak ketemu setahun. Udah. Kalian berdua jangan bercanda terus dong. Nih ya, sekarang Kalaras punya tugas buat kalian. Ini buat Andri, ini buat Mia, ini buat Nuno. Oke? Bagi kalian yang bisa nyelesain soal ini dengan benar, kalian akan Kalaras kasih hadiah. Hadiahnya kue coklat yang enak banget. Tapi sekarang Kalaras mau pergi dulu. Jadi kalian jangan coba-coba masuk ke kamar Kalaras, terus ambil kuenya, apalagi kalian bakal ngambil jawabannya. Nggak boleh ya? Yaudah, Kalaras pergi dulu. Assalamualaikum. Tahu nggak tugas kamu apa? Tahu dong, Kak. Pertama, Cari jawaban di kamar Kak Laras. kedua, Ambil kue di kamar Kak Laras. laksanakan bagaimana? Laksanakan. Tugasnya nggak penting kan? Yuk. Itulah akibatnya kalau kalian masang jebakan dan gak menuruti aturannya Kak Laras. Ayo sekarang semuanya beresin. Lo pikir lo tuh siapa? Lo tuh jangan sok pintar di sini. Lo tuh cuman babu di sini. Asal lo tahu ya, lo nggak bakal bisa lepas dari jebakan gue selanjutnya. Indri, yuk. Proposal ini sangat menarik. Hanya saja datangnya dari seseorang yang salah. Maksud Bapak, saya salah apa, Pak? Bukan kamu. Kamu belum melakukan kesalahan. Tapi melihat permintaan dana dan proyeksi yang kamu anggarkan, ini sangat riskan.
seorang pengusaha akan melakukan tindakan untuk mendukung kamu jika ia sudah tahu betul siapa kolega bisnisnya. Dan sayangnya nama Danubroto sudah ada di belakang nama kamu. Maaf Pak, apa hubungannya dengan papa saya Pak? Saya hargai keteguhan dan percaya diri kamu untuk datang ke sini. Tapi seharusnya kamu mengetahui dulu siapa sebetulnya Danubroto itu. Setiap pengusaha perkebunan dan pemilik pabrik pengolahan kenal sama Danubroto sebagai penipu ulung. Saya benar-benar tidak terima atas tuduhan Bapak ke papa saya. Saya kenal betul dengan papamu itu dibanding kamu, Aldo. Dan latar belakang papa kamu itu saya rasa tidak ada perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama. Dan bahkan bank pun tidak akan menyetujui aplikasi pinjaman uang kamu. Terlebih saya tidak akan senang dan paling tidak suka bekerja sama dengan seorang penipu. Jadi saya minta maaf tidak bisa bekerja sama dengan kamu. Nih proposal kamu. Terima kasih Pak. Buka pintunya, harus dobrak pintu ini. Hei, cepat buka. Hei, kau. Saya dobrak pintunya ya. Buka Pitadi! Pitadi! Saya berhasil kabur. Saya juga harus bisa kabur dari sini. Berikan kunci pintu itu. Saya nggak tahu. Bukan nama saya. Gary! Dia nggak akan bisa menolong kamu sekarang. Apa sih? Gary! Dia nggak akan bisa Gary! Jika kamu brengsek. Kamu coba kabur dari saya. Jadi bentar. Sini kamu. Ajar dia, ajar! Udah. Hekal, kalau kamu coba kabur sekali lagi dari rumah ini, saya tidak bisa mengampuni kamu seperti ini. Hidup kamu terlalu berharga buat saya sekarang. Saya janji saya tidak akan keluar dari rumah ini, tapi tolong jangan siksa Mas Haikal lagi. Baik, sekarang kalian berdua masuk kamar. Kalian berdua akan saya kunci di kamar itu. Haikal, kalau sampai ada di kamar itu yang keluar dari rumah ini, salah satu dari kalian harus mati. Kalau kamu coba kabur dari rumah ini, saya patahin kaki kamu. Mas Haikal. Dewi pasti lagi mikirin anaknya. Dia nggak tahu kalau anaknya sekarang aman di tangan kita. Tapi Gary, bayi ini masih terlalu kecil kalau harus langsung dikasih ke teman kamu itu. Mendingan kita suruh perawat ini asuh dia supaya dia cepat besar. Dan sekarang, ini tugas kamu untuk merawat bayi ini
agar cepat besar dan montok biar laku dijual lebih mahal. Kasihan sekali. Jangan cariin mama ya. Mama kamu itu habisnya kampungan sih. Buat Dewi ya? Bukan Tuan, ini buat Nyonya. Kenapa Dewi nggak kasih makan? Nyonya Zoya melarang saya untuk memberi makan Tuan, supaya Dewi kelaparan. Kamu kasih makan. Kalau sampai Dewi mati, kita semua bisa gawat. Bisa masuk penjara. Mau dibawa kemana mayatnya? Tapi Tuan... Tapi apa? Saya bilang sekarang. Kamu saya siksa. Kasih makan Dewi sekarang. Baik Tuan. Jangan, Bi. Jangan kasih Dewi makan. Gary, kakak mau lihat dia mati kelaparan. Biarin aja. Kak, kalau Dewi sampai mati, kita punya masalah yang besar. Udahlah, Kak. Lebih baik kita concern pada masalah bayi. Bi, bawa kamar Dewi. Baik Tuan. Kak, kakak masih mau kan dapat uang banyak dari penjualan bayi? Kamu pasti lapar. Nih, makan. Bi, tolong beri susu buat anak saya, Bi. Anak saya belum makan, Bi. Saya nggak tahu di mana anak kamu, Dewi. Dan kalaupun saya tahu, saya nggak peduli apakah anak kamu itu masih hidup atau mati. Ya Allah, Bi. Tolong selamatkan anak saya, Bi. Siapa suruh kamu beranak? Enak aja minta tolong. Bi. Tolong selamatkan anak saya, Bi. Duh. Pak, Aldo minta maaf, Pak. Kalau tadi siang, Aldo tidak bisa meyakinkan Pak Mahmud. Lupakan. Kamu jangan sentimental hanya karena masalah begitu. Kita harus kuat. Kita harus gunakan akal kita untuk hidup. Lebih baik kamu turuti perintah Papa untuk peralat Pak Usman dan anak yang cacat itu. Pak, Aldo kan udah bilang sama Papa, Aldo nggak mungkin berhubungan lagi dengan Vera. Justru Aldo akan menceraikan dia. Jangan berpikir menjadikan anak cacat itu sebagai istri kamu. Berpura-pura saja sampai kita aman. Sesudah itu, kamu pergi dari sana dan hancurkan perempuan itu. Kali ini Aldo minta maaf, Pak. Kalau Aldo tidak bisa menuruti keinginan Papa. Karena Aldo ingat bagaimana Papa caranya selama ini untuk menyelesaikan masalah. Tapi Papa dengan cara yang salah, Pak. Buktinya, keadaan kita sekarang seperti ini, Pak. Aldo akan menyelesaikan masalah ini dengan secara jujur dan tidak akan melakukan kesalahan, terutama tidak melanggar hukum, Pak. Obat anak kecil, pasti ada yang sakit. Ya Allah, apa yang sudah Yono lakukan? Ampuni Yono ya Allah. Yono harus mengembalikan obat ini.
Bagaimana kamu bisa kecopetan, Bu? Itu kan uang terakhir kita bulan ini. Kalau anak kita sampai tidak minum obat, sakitnya kan bisa tambah parah. Maaf, Mas. Saya emang teledor. Maaf. Tapi bagaimana dengan obat anak kita, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tujuan saya kesini ingin mengembalikan dompet dan obat ini. Saya menemukannya di pasar. Mungkin dompet ibu terjatuh. Alhamdulillah ya Allah. Bohong kamu. Kamu pasti copetnya kan? Kamu sudah ambil uangnya. Sekarang kamu kembalikan dompetnya supaya kamu dapat hadiah uang kan? Ya kan? Ngaku deh. Bukan, Pak. Bukan saya mencopetnya. Saya tahu mana anak baik-baik sama copet. Ya? Ayo ikut saya ke kantor polisi. Sudah, Pak, sudah. Dia tidak ngambil apa-apa. Ini masih utuh. Dia jujur, Pak. Untung istri saya mengampuni kamu. Kalau enggak, pergi sana. Pergi sana. Sudah, Pak. Jangan, Pak. Dunia ini keras dan kejam, Yon. Gue marah sama lu, bukan karena lu kehilangan hasil copetan lu, tapi karena lu masih punya rasa kasihan yang diharamkan di dunia preman dan percopetan. Itu percuma, Yon. Buktinya, lu udah punya niat baik gak minta apa-apa. Masih aja mau dibawa ke kantor polisi. Yono pikir pasti ada yang sakit karena Yono menemukan obat di dalam dompet itu. Ternyata obat itu buat anaknya. Kalau anaknya nggak minum obat, sakitnya semakin parah dan dia bisa meninggal. Alah, biarin aja. Saudara aja bukan. Yono takut ibu Yono kayak gitu, nggak dapat obat terus meninggal. Yono nggak mau kehilangan ibu. Itu bahaya, Yon. Kalau lu terus nggak tegaan kayak begini, lama-lama lu bisa ketangkep. Sekarang, gue mau ajarin lu supaya lu bisa jadi tega dan jadi raja copet. Maksud Bang Dodo? Ayo, ikut gue. Alisa, tunggu, gue mau ngomong bentar. Mau ngomong apa lagi sih, Bal? Kan gue udah bilang sama lo, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Nih, lo pergi deh dari sini. Alisa sayang, lebaran kan belum lama. Kok lo marahan lagi? Percuma dong lo puasa kemarin. Oh, jadi lo mau gue maafin? Nih gue maafin, tapi gue nggak mau balik sama lo. Ih, apa-apaan sih lo? Lo tuh cuma alasan ya mau minta maaf sama gue. Bilang aja lo mau balik sama gue. Nih lo pergi deh sana. Tapi Alisa. Apa tapi? Kalau lo mau pacaran sama ABG, cari aja di sekolah. Dan lo pacarin deh tuh ABG. Alisa denger, gue nggak bisa ngelupain lo, sumpah deh, swear. Penting banget gak sih buat gue? Alisa. Apa-apaan sih lo? Bal, denger ya, gue udah muak ngeliat muka lo. Lo mau pergi apa mau gue panggilin satpam? Hah? Lihat aja nanti Alisa. Papa ngapain sih manggil Alisa ke kantor? Alisa, Papa tahu kamu masih kuliah. Tapi nggak ada salahnya kan? Kamu belajar bekerja di perusahaan Papa. Papa juga punya bisnis percetakan dan penerbitan. Hobi fotografi dan desain grafis kamu bisa kamu manfaatkan kan? Ih, Papa kok ngomongnya jadi serius gitu sih? Kayak orang bagi-bagi warisan aja. Waktu itu kan Papa beritahukan kalau Papa harus berpura-pura seakan Papa sakit untuk membujuk mama kamu pulang. Sekarang gimana kalau Papa ngaku Papa itu benar-benar sakit? Aduh, udah deh Papa, sakit itu nggak boleh dibuat bercanda. Kamu takut ya? Kalau Papa benar-benar sakit dan pergi meninggalkan kamu? Papa ngomong apaan sih? Kok jadi kayak gitu sih ngomongnya? Papa jadi terharu sama kamu. Kamu begitu mencemaskan Papa. Ya udah. Senyum dong. Kalau kamu tidak senyum, mungkin Papa akan lebih cepat mati. Kalau kamu tersenyum, Papa akan hidup lebih lama lagi. Papa ngomongnya jangan horor gitu dong. Iya, Alisa senyum, Alisa senyum terus sampai bibir Alisa doer. Tapi Papa bisa panjang umur, ya. Gitu dong. Kamu benar-benar takut ya kehilangan Papa?
Ampun papa tuh apa sih salah Alisa sampai papa tuh ngomongnya kayak gitu terus. Pokoknya papa janji papa nggak boleh ninggalin Alisa sebelum Alisa bisa balas semua kebaikan papa ya. Zoya, buka pintunya. Zoya. Zoya, kamu ambil aja semua harta yang kamu mau. Tapi tolong, kembalikan anak Dewi. Kamu kan juga seorang perempuan. Masa kamu gak kasihan sama Dewi? Gak semudah itu, Haikal. Karena kamu udah menghancurkan hidup saya. Apalagi Dewi. Dengan tingkahnya dia benar-benar menyakiti hati saya, Haikal. Sekarang, saya nggak akan lepasin Dewi. Saya akan terus menyiksa dia sampai dia benar-benar ingin mati dan melupakan anaknya. Zoya, tolong Zoya. Bebaskan anak Dewi. Kasihan dia. Alah, udah gak usah pakai memelas deh kamu. Saya gak akan kasihan sama kamu. Haikal, suatu hari nanti kamu pasti akan menyesal. Kenapa kamu mau-maunya menghancurkan hidup kamu sendiri demi perempuan munafik seperti Dewi? Zoya! Zoya! Zoya, bukakan pintunya, Zoya! Zoya! Wei, kamu kelihatannya lebih cantik setelah melahirkan. Mata kamu yang habis nangis, kelihatan lebih indah dan sangat menarik. Tolong Gary, saya mohon. Tolong lepaskan saya. Saya harus mencari anak saya, Ger. Anak saya pasti membutuhkan saya, dia sangat lapar. Kalau kamu tahu atau kamu yang mengambil anak saya, tolong kembalikan anak saya mohon. Kamu benar-benar bikin saya jadi tersentuh. Kamu sangat peduli dengan anak kamu. Ayah, gini aja. Saya akan kembalikan anak kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu menyerahkan seluruh jiwa raga kamu buat saya. Meskipun hanya 1 malam. Jadi benar kamu yang mengambil anak saya. Kamu dengar ya, saya lebih baik mati daripada harus mengorbankan diri saya buat kamu. Kembalikan anak saya! Kembalikan anak saya! Dengar kamu ya, kamu gak bisa ketemu dengan anak kamu. Dengar itu! Terkutuk kamu, Gary. Kamu benar-benar tega menyakiti anak saya yang baru umur berapa hari. Dasar kamu pembunuh! Dasar perempuan kamu kan? Kamu betul-betul gak bisa dikasih hati. Saya mau tanya, seandainya anak kamu mati, apa kamu masih mau mencari dia? Pembunuh! Lebih baik kamu bunuh saya! Tapi jangan sakiti anak saya! Kembalikan anak saya! Lebih baik kamu di kamar, supaya kamu bisa menangis anak kamu sampai puas. Dan kamu ya, saya peringatkan jangan coba-coba berani untuk keluar dari rumah ini. Karena saya tidak akan pernah membiarkan kamu keluar dari rumah ini. Buka pintunya! Jangan sakiti Dewi. Zoya! Ya Allah. Dewi, maafkan saya. Saya nggak berdaya menolong kamu dan melindungi anak kamu dari kejahatan Zoya sama Gary. Saya benar-benar jadi orang yang gak berdaya sekarang. Ya Allah, lebih baik kau cabut nyawa saya daripada saya gak bisa berbuat sesuatu untuk menolong Dewi dan menjalani hidup sia-sia jadi manusia yang gak bisa berbuat apa-apa. Makan Dewi, nanti sakit lagi. Gary, ngapain sih kamu kasih dia makan? Kita masih membutuhkan Dewi untuk membantu Haikal. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Kenapa anak saya jadi korban kebiadaban kalian? Biadab? Kamu bilang saya biadab? Dan tega membunuh anak kamu ya? Kamu tenang aja, anak kamu masih hidup. Gary, bohong. Kita nggak tahu apa-apa soal anak kamu. Mungkin aja anak kamu itu udah mati. Jangan permainkan saya. Mana anak saya? Ibu macam apaan kamu? Gak punya perasaan. Bayinya hilang masih banyak ngomong. Tahu apa kamu tentang perasaan seorang ibu, hah?
Kamu gak pernah melahirkan, kamu gak pernah mengandung. Tahu apa kamu tentang perasaan seorang ibu? Jangan kurang ajar kamu sama saya. Dengar ya, kamu pasti akan menyesal. Saya tidak akan membiarkan bayi kamu hidup. Dasar pembunuh. Kalian pembunuh. Punya bukti apa kamu kalau kita berdua yang menculik dan membunuh bayi kamu? Walau kamu menemukan mayat bayi kamu sekalipun. Ya Allah. Kalau memang anak saya masih hidup, ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.